Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membagikan ke kalian resep salah satu jajanan yang biasa kalian jumpai di mall-mall ya. Namun di sini saya akan membuat dengan versi ekonomis, yaitu menggunakan bahan-bahan yang gampang kalian jumpai, dan resep ini juga tanpa menggunakan korsvet ya. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Jangan lupa dukung channel ini juga ya. Terima kasih. Masukkan susu hangat sebanyak 200 ml, 1 butir telur, gula pasir 1,5 sendok makan, garam sebanyak 1/5 sendok makan, ragi instan sebanyak setengah sendok makan. Lalu aduk rata. Kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 400 gram atau sebanyak 40 sendok makan. Tidak munjung tapi tidak peres juga ya, jadi ada di tengah-tengah. Lalu aduk rata sampai semua bahan bercampur rata. Dan ini akan saya uleni menggunakan tangan. Pastikan tangan kalian dicuci bersih dulu ya. Uleni sampai adonan berubah menjadi padat. Jika kalian merasa adonannya masih sedikit kering, kalian boleh menambahkan 1/1 sendok air. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Lalu ini akan saya uleni sampai sedikit lentur adonannya, tapi tidak perlu sampai kalis ya. Kemudian diamkan selama 60 menit atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat ya. Setelah 60 menit, adonan akan mengembang 2 kali lipat dan ini akan saya kempiskan. Lalu akan saya uleni sebentar, kemudian akan saya bagi-bagi adonannya. Kemudian kita bentuk lonjong seperti ini agar mudah untuk dibagi-bagi. Bagi adonan sesuai selera kalian. Kalau saya mau bagi sebanyak 10 bagian. Ambil satu bagian adonan, kemudian kita bulatkan. Ini akan saya rounding di permukaan mat silikon. Jika sudah seperti ini, kalian simpan di tempat yang sudah kalian taburi tepung terigu. Kemudian lakukan sampai semua adonan habis, dan jangan lupa untuk simpan sesuai urutan yang pertama dan yang terakhir kalian rounding, karena nanti pada saat digilas kita akan mengambil bagian yang pertama dulu, kemudian yang terakhir. Jadi harus sesuai urutannya ya. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita akan diamkan selama kurang lebih 15 menit agar adonannya lebih rileks.
Setelah didiamkan selama 15 menit, ambil satu persatu adonan sesuai urutan pertama sampai terakhir. Kemudian kalian beri sedikit tepung terigu sebelum digilas ya. Dan ini akan saya gilas menggunakan botol bekas sirup. Kalau kalian punya rolling pin boleh juga. Gilas sampai setipis mungkin. Setelah digilas, ambil piring bersih, kemudian kalian letakkan adonan yang sudah digilas ke atas piring, kemudian olesi dengan margarin di semua permukaan adonan yang sudah digilas. Lakukan hal ini sampai adonan selesai ya. Setelah semua adonan digilas, ambil plastik bersih, kemudian bungkus adonan yang sudah digilas ke dalam plastik. Dan untuk adonan terakhir yang digilas tidak perlu diolesi dengan margarin ya. Adonan ini akan saya simpan di kulkas semalaman. Ini saya buat jam 9 malam ya, dan akan saya olah lagi di jam 7 pagi. Nah, setelah didiamkan semalaman, keluarkan adonan, kemudian sebelum diolah kalian diamkan dulu selama 1 jam. Jadi jangan olah adonannya selagi masih dingin ya. Kalian harus simpan dulu di suhu ruangan maksimal 1 jam. Ini akan saya uleni di atas meja, dan ini akan saya taburi dulu dengan tepung terigu agar tidak lengket. Kemudian simpan adonan di atas tepung terigu atau di atas meja. Kemudian ini akan saya gilas setipis mungkin membentuk lingkaran. Gilas secara perlahan agar adonan tidak mudah sobek, namun pastikan adonannya digilas dengan setipis mungkin ya. Setelah digilas, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini saya bagi sebanyak 16 potong. Jadi bentuknya itu segitiga ya, bukan persegi panjang. Belah sedikit di bagian bawahnya sebelum digulung. Lalu masukkan topping. Untuk toppingnya bebas ya, kalian boleh pakai apa aja. Di sini saya menggunakan coklat batang. Kemudian lipat dan gulung adonan sesuai yang saya contohkan. Lakukan hal ini sampai adonan selesai ya. Nah, ini dia hasilnya setelah digulung. Kemudian akan saya diamkan, kemudian saya tutup menggunakan kain bersih selama 30 menit atau sampai mengembang ya. Setelah 30 menit, olesi adonan atau roti menggunakan telur. Kemudian panggang croissant selama 50 menit menggunakan api sedang, dan untuk lubang ovennya harus dibuka ya agar bagian atasnya itu kering. Dan ini saya langsung oven menggunakan 2 loyang, dan nanti di menit ke-25 akan saya tukar posisinya. Setelah dipanggang selama 50 menit, keluarkan roti croissant dari oven, kemudian selagi panas kalian olesi menggunakan margarin agar rotinya terlihat kinclong, dan croissantnya siap untuk disajikan. Kalian bisa menggunakan topping apa aja.
Nah, itu dia resep croissant simple dan ekonomis dari saya. Croissantnya tidak menggunakan korslet, tidak juga menggunakan mixer. Jadi kalian bisa olah di rumah dengan menggunakan alat seadanya. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk mengupload video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih.